Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan tadi saya ditelepon Pak Ragil untuk penggunaan aplikasi Lunas Tunggakan, diperlukan beberapa parameter atau input data dari kita sebagai petugas untuk menginput data tool yang akan kita kerjakan. Jadi data ini hanya diinput sekali sebagai parameter atau data tunggakan awal. Kenapa datanya ini tidak dimasukkan segelondongan seperti itu contohnya? Kemungkinan untuk mencegah aplikasi ini terlalu makan banyak database, karena pelanggan-pelanggan ini yang nunggak kan hanya itu aja, jadi nggak terlalu banyak. Kadang juga mungkin pelanggan itu nggak nunggak gitu kan. Jadi input data tool ini diperlukan jika mana tool pelanggan ini belum lunas. Tapi kalau udah lunas pengen dimasukin datanya di input data tool, ya silakan, nggak apa-apa. Pertama-tama kita harus menginput dari data tool ya, ini ya. Kemudian langkah keduanya itu bila mana data tidak tersinkron, maka kita harus mensinkronkannya secara manual ya. Ini dua. Setelah ini data sudah tersinkron, data ini sudah masuk ke database, barulah kita bisa melakukan eksekusi atau melakukan pekerjaan kita seperti biasa di upload foto. Nah, dan juga kita juga bisa di offline kamera, itu opsi nomor 4 ya. Jadi kita contoh ambil satu ini input data tool ya, untuk yang pertama kali. Contohnya kita ambil IDPL 54 11 0354 4254. Nah, ini kita pilih status bangunannya, apakah masa konstruksi, rumah tinggal, usaha, murni rumah tinggal, murni sosial, murni industri. Silahkan diinput sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuannya apa? Supaya nanti pengolahan datanya lebih mudah, lebih terakurasi, lebih baik lagi, karena ini input data tool. Jadi usahakan input sesuai dengan lokasi, di lokasi dan sesuai kondisi di lapangan. Contoh kita ambil murni rumah tinggal. Pilih penerima tool. Nah, penerima tool ini juga penting karena ini juga bisa menjadi data acuan kita. Apakah ini ada pemiliknya, atau anaknya, atau istrinya, atau karyawannya, atau pembantu, pengontrak, saudara, tetangga, atau tidak ada penerima, contohnya seperti rumah kosong ya. Contohnya ada pemiliknya ya, contoh, atau istrinya ya. Terus di sini nama penghuni. Nama penghuni misalnya siapa ya? Contoh tes saja ya. Terus tanggal janji bayar kita input juga di sini, contohnya besok tanggal 4 Februari 2021. Pilih petugas segel, contohnya saya sendiri. Nah, latitude GPS, ini pencet yang ini ya. Ya, pencet yang itu. Ya. Pencet yang ini. Oke. Lalu klik yang ini. Ya. Nah, klik untuk ambil foto. Klik untuk ambil foto. Terus surat status penyimpanan tuh, penerimaan tuh. Ya kan, di sini ada sudah terima, tidak kooperatif, sering nunggak, IDPL tidak ketemu, rumah kosong tanpa penghuni, ya kan. Rumah kosong ada penghuni, dekat persil ada meter lain, rumah tidak terurus, penghuni bukan pemilik rumah. Ini diperlukan juga sebagai parameter. Contohnya kayak dekat persil ada meter lain. Ini bisa jadi kita acuan supaya pelanggan ini bisa kita tertibin. Kalau misalnya ada pemeteran lain, dia nunggak, ya kan, terus dibongkar, kita bisa tertipin dari meter yang sebelahnya kayak gitu. Contohnya sudah terima aja ya. Terus isi laporan misalnya apa ya, janji PJN lah gitu ya, contoh ya. Terus kita upload ya, klik upload ini nih. Oke,
klik upload. Apakah ID ini sudah benar? 54110354424. Ya, kita harus sesuaikan dengan toolnya ya. Toolnya, oh ini sudah benar, klik benar. Nah, di sini kita lihat data saya sudah 3 kali coba. Ini sudah berhasil sinkron. Tandanya adalah centang warna hijau. Bila mana ini tidak ada centang warna hijau, kita pencet yang ini nih, sinkron data. Jadi yang ini buat sinkron data. Ya, kita klik aja coba. Sinkronkan data ke server gitu ya. Ya, mengotak server 2 kali nggak ada masalah. Oke, jadi itu bila mana tidak ada tanda centang ini. Yang ini ya. Lalu kita balik lagi ke sinkronkan data. Kalau misalnya tadi saya bilang tidak ada centang hijau, harap di foto dicek yang ini. Ya, diulang yang ini nih. Ya, ulang. Checklist lagi yang ini. Dipencet. Coba ya. Sinkronkan data ke server. Mengotak 4 kali. Oke. Jadi nggak masalah. Jadi kalau sini sudah hijau, berarti data tersimpan ke server. Oke. Lanjut step selanjutnya yaitu upload foto. Upload foto ini kayak kita nyerahin data ke pelanggan. Artinya apabila pelanggan ini nunggak lagi di bulan kemudian, kita nggak perlu input lagi, input data tool seperti tadi awal ya. Adipel 4254 yang tadi itu, karena datanya udah tersimpan di yang ini ya, karena datanya udah tersimpan di server, jadi kita bisa langsung input di upload foto seperti itu, jadi nggak usah berulang-ulang. Nah, kita contoh nih ya, 5411 0354 4254. Ya, pilih judul foto contohnya. Oh, ini sering nunggak misalnya, terus kita langsung gembok MCB. Nah, di sini aplikasi ini ada satu yang ada satu perbedaan. Kenapa pakai putusnya itu gembok MCB, bukan ada putus SR atau cabut MCB atau apapun gitu ya. Berbeda dengan kita, karena di Keramat Jati ini aplikasinya adopsi dari Keramat Jati. Di Keramat Jati itu banyak di tiang, makanya digembok MCB-nya dari tiang tuh. Jadi nggak masalah. Jadi kalau gembok MCB berarti itu kita melakukan pemutusan. Tinggal ditambahin aja caption. Di sini kan ada ya contoh kita gembok MCB, ya kan? Di sini ada keterangan tulis laporan putus SR misalnya. SR contoh, atau di sini kita kasih keterangan copot MCB ya, atau mungkin bongkar angkat APP contoh, APP ya kan, atau yang lain contohnya, karena ini udah bundle, udah kita kasih surat peringatan segala macam, masih nunggak, masih main-main dengan kita, ya udah kita angkat APP-nya, kita foto, contohnya kita foto aja, foto tool ya, jangan foto angkat APP-nya, nggak ada. Biasa klik tentang foto, ya, oke, lalu kita kirim. Nah, kita lihat ya, status gagal, belum diinput. Kok belum diinput? Wah, masalah. Salah, 4110 ya. 110354 4254 ya, ini contohnya tadi ya, gembok MCB ya, SR misalnya, putus SR. Oke, terus kita lihat sini ya, langsung kita klik benar.
Nah, ini kan kita lihat di sini belum hijau ya. Nih, yang sini. Nah, ini dia hijau nih. Berarti dia terkirim ke server. Karena ini tadi ID file-nya salah, jadi tidak terkirim ya. Maka dari itu diperlukan ketelitian dalam menginput ID file. Salah kita memberikan input data di sini, di input data tuh, maka kita tidak bisa menginput pelanggan tersebut di upload foto atau di offline kamera. Jadi ngerti ya, tolong dimaksimalkan kemampuan mata kita ini untuk menginput dengan benar, karena ini berpengaruh sekali dengan hasil inputan kita nanti ke depannya. Terus dari situ contoh lain, upload foto ini bisa dilakukan berulang-ulang, ya kan? Dengan pelanggan yang sama ini contoh ya, alamat yang sama ini. Misalnya ini sebelumnya kita kasih surat perjanjian, misalnya, Bu, ini tolong dibayar, ya udah bikin surat perjanjian. Makanya kemarin saya bagiin dari Pak Sugeng itu dibagiin 4 rangkap, isinya 1 PJN, kedua itu permintaan bongkar, ya kan. Rangkap satunya itu untuk berita acaranya, rangkap satunya untuk apa itu, eviden kalau nggak salah. Terus yang terakhir itu kalau nggak salah dana talangan. Jadi buat bapak-bapak yang memang ingin menalangkan dana talangan ini untuk pelanggan, ya mungkin kasihan kita ya mau pelanggan-pelanggan ini karena memang faktor ekonomi atau mungkin anak yatim apa gimana gitu kan, dan kita ingin memberikan dana talangan, ya silakan aja kita kasih surat perjanjian, ya kan. Di sini ada macam-macam nih, ada surat perjanjian, ada sedia migrasi 7-20 jam nyala, surat UJL nih saya juga belum tahu ya. Terus cicilan PRR ini nanti ditanyain lagi. Tapi yang paling penting intinya sih ini, surat perjanjian ini penting. Nah, kenapa surat perjanjian ini penting? Karena nanti aplikasi ini akan menyimpan semua record yang Bapak kirimkan ke server. Jadi jangan asal-asal ngirim Pak ya. Ini satu saya ingetin lagi, jangan asal-asal kirim, karena nanti bisa gak valid datanya. Intinya itu sih, karena untuk kita juga ini ya. Jadi foto surat perjanjian, foto surat sedia migrasi ini tolong dijalanin itu. Nah misalnya ini sudah perjanjian nih, kalau misalnya nggak bayar tanggal sekian diputus, ya kan, PJN misalnya, kita tulis laporannya, terus kita foto nih surat perjanjiannya, misalnya surat perjanjiannya ini nih, klik ya. Nah ini bakal kesimpan ke server terus-terusan. Oke, ini setelah itu kita klik kirim, yang ini ya, klik kirim nih ya, kita klik apakah sudah benar. Nah dia akan hijau Pak, ya. Nah, 2 kali kan. Nah ini 2 kali ini dengan ID file yang sama ya. Ada dua action dari bapak-bapak nih. Pertama kita udah kasih PJN ya, surat PJN. Terus kita udah kasih gembok MCB, artinya diputus ya. Nah, ini bakalan terrecord di aplikasi. Nah ini akan juga memudahkan bapak-bapak nanti kalau misalnya pelanggan ini mangkir gitu. Ya kita lanjutin nih. Jadi semua aplikasi ini didelegasikan nih sebenarnya untuk bapak-bapak semua, untuk kemudahan di lapangan. Nah, terus ada juga nih offline kamera. Offline kamera ini apa sih? Ya, offline kamera ini digunakan bila mana di jaringan, di tempat tidak ada jaringan internet atau GPS. Maka offline kamera ini bisa dipakai bila mana hal-hal tersebut terjadi, atau juga mungkin
ada yang takut namanya putus kabur, pusbur ya. Putus kabur ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, biasanya kita putus kabur nih. Nah, offline kamera ini bisa dilakukan seperti itu. Contohnya bisa klik foto bapak-bapak sendiri di sini ya. Kalau kita klik nanti tulisannya offline foto. Nih, ya. Atau di menu. Di menu nih contoh, di menunya ada offline kamera. Nah, sama aja. Nih, sekarang kita contoh nih. Nah, masukin dulu nih. Urus SR contoh. SR. Ya kan? Kebetulan nih orangnya galak contoh ya. Terus kita ambil take foto, misalnya take fotonya ini. Ambil foto. Klik lagi. Oke. Nah, ini akan tersimpan di galeri bapak-bapak. Nah, di galeri bapak-bapak ada di kamera nih. Tuh, tadi saya udah coba 2 tuh. Ya. Jadi di sini tuh kok dia otomatis ya. Nanti saya tutup dulu otomatisnya. Jadi di sini ada tulisan alamat Insinyur Haji Juanda 1B nomor 6, alamat di kantor ya. RT 13 RW 4. Ya kan, kelurahan yang lengkap, alamat lengkap. Terus GPS-nya lengkap. Akurasi GPS-nya 17 meter. Siapa yang mengerjakan ini atau aplikasi siapa yang dibuka? Saya sendiri, Umar. Tanggal date picture date taken-nya itu tanggal 3 bulan 2 2021 jam 11.30. Agus Eko itu pembuat aplikasinya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan mengupload foto offline tadi? Nah, mengupload foto offline tadi bisa kita gunakan tadi ya. Tadi saya sudah singgung yang pertama ini, kedua ini, atau opsi ketiga ini. Nah, ini hanya untuk sinkron data. Nah, jadi kita ambil lagi ke upload foto. Upload foto contoh yang ambil yang tadi ya. Yang ini 54 ya. Terus judul foto contohnya tadi terus SR ya. Gembok MC contoh. Nah, kita ambil fotonya di sini. Ya kan? Klik sini. Choose from library. Sini. Artinya pilih dari galeri. Choose from library. Klik choose from gallery. Nah, ambil tadi editable yang tadi kita ini. Jadi yang tadi saya baca ini ya, jam 11.30 editable-nya ini gembok MCB, tulisan laporan putus SR contoh. Itu ya. Lalu kita kirim. Apakah sudah benar? Nah, nanti dia akan sinkron. Tuh. Ya, sinkron ya. Kalau hijau berarti udah sinkron. Jadi ada banyak sekali tadi action kita. Pertama ini gembok MCB ya, surat perjanjian BJN, terus putus lagi. Nah, artinya setiap apapun yang Bapak laporkan itu akan terrecord terus ke sini gitu di aplikasi ini. Jadi memudahkan Bapak-bapak bila mana penunggang ini nunggak terus gitu. Jadi segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, takut terlalu panjang videonya. Sebenarnya sih banyak fitur-fitur dari aplikasi ini, contohnya seperti input lunasan ya, input HP pelanggan ya. Ini banyak sekali sebenarnya yang belum kita ulas. Nah, nanti sebenarnya sih ini sama aja seperti tadi, input nomor pelanggan, editable yang tadi aja ya. Nomor telepon. Nah, ini tadi ada tulisannya ke input HP pelanggan. Jadi masukkan nomor HP tanpa 08 gitu. Tanpa kosong atau tanpa plus 62, tapi masukkan hanya 57148831010. Tuh. Jadi masukkan contoh editable yang tadi, nomor HP misalkan 08 13
17 337768 contoh ya. Jenis pelanggan prabayar, pasca bayar. Nah ini bisa Pak, pasca bayar, prabayar itu bisa nih di kita WA broadcast nantinya. Misalnya pasca bayar itu pelanggan abodemen atau meter biasa mekanik. Pasca bayar, prabayar itu untuk meter token atau pulsa ya. Takut ada yang nggak tahu. Saya jelasin di sini. Nah, pilih status WA nih valid atau no valid. Nah, ini saya juga belum ngerti. Nah, kita bikin valid aja lah. Mungkin kita kenal sama dia ya. Terus kalau misalnya kita no, oh no ya. Valid contoh ya. Terus cek WA contoh. WhatsApp. Oh, tadi saya matiin. Oh, nggak ada berarti. Wah, banyak banget masuk. Waduh, banyak banget yang nanya. Oke, saya matiin tadi sementara WhatsApp-nya. Oke. Kalau misalnya ada, dia ada. Contoh kita masukin nomor saya sendiri deh. 08 13 80 798 317. Saya juga belum ngerti ini. Pasca. Cek WA. Tuh, ada ya. Tuh. Jadi kayak gini. Saya nama Umar, saya tugaskan sebagai pencatat meter tagihan. Tuh. Itu ya. Jadi ini sebenarnya memudahkan Bapak-bapak semua. Kalau Bapak-bapak punya punya nomor pelanggan PLN, ya terutama yang nunggak maupun yang nggak nunggak pun silakan Pak, karena nanti memudahkan Bapak-bapak juga nanti pas lagi pencatatan, ya kan. Terutama ya itulah kemudahan di zaman digital ini sangat penting. Nah, saya jujur saya belum buka ini link ya dari aplikasi ini, kan ada link ini, saya belum buka, saya jujur. Baik, kita coba buka ya. Apa nih maksudnya? Oh, kayak gini. Wah, nggak ngerti juga kita ya. Udah kita abaikan aja ya. Itu buat ke pelanggan lah. Ya. Jadi kita setelah kita input di sini ya. Ya. Input tadi valid ya. Karena udah ada WA-nya valid ya. Tadi kan kita coba nomor saya sendiri ya. Terus kita upload sini, klik upload. Sukses, berhasil diinput. Nah, saya takutnya nih pelanggannya memahami nih input ke saya lagi nih. Oke, itu aja sih. Tambahan lagi mungkin ini ada koreksi GPS, saya juga belum ngerti ya. Nanti aja kita pelajarin, tapi untuk saat ini itu aja ya. Ada 3 atau 4 yang harus kita pelajarin atau kita mengerti supaya nanti hasil kerja kita maksimal. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.